Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pada video kali ini kembali Madia akan menganalisa akun yang bernama Jamasi Official, di mana dia ini menyorotin ceramah ya dalam ajaran Islam, yaitu Ustadz Manajem Ali. Itu dia membahas tentang Isa Al-Masih, itu tentang penyalipan, proses penyalipan ini dalam Al-Quran. Oke, kita langsung saja ya menyorotin dari argumen dari akun yang dipasang di sini gitu loh. Oke, go. Wa maqataluhu artinya itu mereka sebetulnya tidak membunuhnya. Itu secara umum. Membunuh berarti prosesnya kematian fisik. Kematian fisik, bukan kematian rohani. Bukan kematian hati, tapi kematian fisik. Ada beleger. Tahu Pak, saya ngomong beleger tahu ya? Ada manusia yang terbunuh, betul-betul terbunuh. Mati secara fisik. Ini secara umum. Kemudian dikhususkan lagi, wa ma salabuhu, dan mereka tidak menyalibnya. Jadi khusus. Kalau diterjemahkan begini, mereka tidak membunuhnya dan juga tidak membunuh dengan cara disalib. Jadi ini lebih konkret. Tapi ada orang yang betul-betul memahami ayat ini agak berbeda. Kenapa? Ada yang mengatakan memang yang terbunuh itu Isa, tapi kemudian tidak mati, tapi hanya pingsan. Nah, ini keyakinan orang agama sesat itu, Ahmadiyah. Nah, itu meyakini bahwa Isa itu memang disalib, tetapi tidak mati, hanya pingsan. Ini tidak benar. Ini Quran membantah itu. Wa maqtaluhu, mereka tidak membunuhnya secara umum, apalagi membunuh dengan cara disalibkan. Kemudian Allah mengatakan apa? Walakin syubbiha lahum, tetapi Allah telah menyerupakan dia kepada mereka. Berarti ada orang lain yang disalibkan dan yang terbunuh di kayu salib. Nah, disinilah ada meeting point keyakinan kita antara Muslim, Yahudi, dan Kristen. Keyakinannya apa? Memang ada orang yang disalib, memang ada. Ada peristiwa sejarah penyalipan, ada orang yang disalibkan itu dan mati. Tapi mengenai siapa yang disalibkan, nah itu detailnya berbeda. Jadi di dalam Quran ini memberikan informasi ada orang yang disalibkan itu dan mati, betul-betul mati. Kalau menurut keyakinan Yahudi, dia yang disalibkan itu bukan Al-Masih. Jadi mereka mengatakan kalau yang disalibkan itu memang bukan Al-Masih, tapi mereka mengakui bahwa itu Isa. Tapi di Isa bukan Al-Masih yang betul, tapi Al-Masih yang palsu. Makanya dia berkeyakinan dia yang disalibkan itu bukan Al-Masih. Yang kedua, keyakinan Islam. Dia yang disalibkan itu bukan Isa Al-Masih, tapi orang lain. Keyakinan Kristen, dia yang disalibkan itu Isa Al-Masih. Nah, detailnya ini beda. Siapa yang disalibkan berbeda. Nah, itulah keunikan tiga agama ini. Kemudian Allah melanjutkan, wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min, dan sesungguhnya orang-orang yang berikhtilaf, berbeda pendapat mengenai peristiwa penyalipan itu benar-benar dalam keraguan. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh-dhann, tidak ada bagi mereka pengetahuan kecuali hanya merupakan prasangka. Kemudian Allah mengatakan wa ma qataluhu yaqina, dan mereka sebetulnya benar-benar tidak membunuh secara yakin. Jadi inilah penjelasan Quran. Kemudian dilanjutkan begini, barrafa'ahullahu ilaih, tetapi Allah telah merofaknya kepadanya. Allah telah merofaknya kepadanya.
Ini perselisihan juga. Ada yang mengatakan rofa itu artinya dia diangkat, tapi diangkat derajatnya. Tapi kalau saya ditanya apakah betul ini diangkat derajatnya, tidak benar. Ini tidak diangkat derajatnya. Kalau diangkat derajatnya itu maknanya makna rohani. Sementara ayat sebelumnya itu maknanya fisik, mati secara fisik. Maka di sini diangkat juga secara fisik. Jadi tidak mungkin bertentangan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Kalau ayat yang sebelumnya Inna qatal al-masih, kami telah membunuh al-masih, itu secara fisik, maka Allah membantah merofaknya itu pasti merofak, mengangkat secara fisik. Nah hari ini kalau tidak salah ini namanya hari kenaikan Isa al-Masih. Ini sebetulnya kita ada kesamaan. Kristen dan kita mengakui Nabi Isa atau Jesus Christ atau Yesus Kristus itu memang dirofak secara fisik. Tapi bedanya, kalau pada saat Yesus disalibkan menurut keyakinan Kristen dan mati 3 hari, kemudian bangkit lagi, kemudian setelah 40 hari baru dirofa. Kalau keyakinan Muslim tidak begitu. Ketika beliau dikejar-kejar oleh Bani Israel, kemudian Allah langsung mengangkatnya. Tidak melalui kematian dan tidak melalui kebangkitan. Nah, apakah betul keyakinan mereka kebangkitan itu ada? Ini agak aneh, makanya saya bawakan dokumen. Kebiasaan saya kalau saya menjelaskan itu pakai dokumen. Saya nggak mau bercerita seperti orang mendengar dongeng, saya nggak mau. Supaya apa? Kita cerdas, iman yang bernalar, dan dokumennya ada, bisa dicek. Di sini peristiwa mengenai kebangkitan itu sebetulnya tidak valid, tidak betul-betul terjadi, tidak betul-betul terjadi. Kenapa? Karena mengenai kebangkitan itu sebetulnya seharusnya tercatat dalam semua Injil. Tapi ternyata hanya tercantum dalam Injil Matius saja. Injil Markus tidak memuat, Injil Lukas tidak memuat, Injil Yohanes juga tidak memuat. Yang memuat hanya Injil Matius saja. Nah, pada pasal yang ke-27, bentar saya mau cari. Nah, di sini ada pernyataan begini. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu, nah ini keyakinan orang Yahudi, jadi Nabi Isa itu dianggap penyesat. Si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Kalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Jadi memang ini sudah ada peristiwa besar. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan dia itu penyesat. Di situ ada peristiwa yang namanya kebangkitan menurut keyakinan Kristiani. Maka kemudian di sini ada ayat yang kedua dari pasal 28. Maka setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingkirnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke bumi, ke batu itu, dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagian kilat dan pakaiannya putih bagian salju, dan penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kemudian malaikat itu berkata, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Nah, kemudian di sini ada ungkapan, dan pergilah dan katakanlah kepada muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Yesus kemudian bangkit dari kubur dan masuk ke kota Yerusalem, dan orang-orang kudus pun semua bangkit menuju ke kota Yerusalem.
Jadi yang bangkit itu sebetulnya bukan hanya Yesus, tapi orang-orang kudus semua bangkit ke kota Yerusalem. Ini menurut catatan Injil Matius. Pertanyaannya sekarang, kalau ya Yesus bangkit dan orang-orang kudus bangkit ke Yerusalem, Yerusalem itu bukan kota seperti kota Sidoarjo, tapi kota seperti kota Jakarta. Yerusalem itu kota metropolitan. Kalau orang-orang kudus semua bangkit, kira-kira yang melihat satu orang, dua, atau dua orang? Banyak orang. Tapi apakah betul keyakinan Kristen meyakini begitu? Tidak. Ini ayat ditafsirkan begini, yang bangkit secara fisik itu Yesus. Tapi orang-orang kudus bangkit masuk Yerusalem itu metafora. Ini kan berarti pilih-pilih begini. Iya kan? Berarti ini penafsiran yang tidak konsisten. Apalagi catatan mengenai kebangkitan orang kudus masuk ke Yerusalem seharusnya tercatat dalam dokumen yang lain. Tetapi Markus tidak menyebut, Lukas tidak menyebut, Yohanes tidak menyebut. Sejarawan Yahudi abad pertama yakni Flavius Josephus juga tidak menyebut mengenai peristiwa itu. Tidak ada kebangkitan itu. Berarti ini hanya merupakan hayalan dari Matius saja. Berarti apa yang berkaitan dengan kebangkitan itu betul-betul dokumennya tidak valid. Hanya merupakan zon angan-angan saja. Dan sebagaimana Quran juga mengatakan begitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini Quran sudah mengatakan begitu. Mengatakan apa? Bahwa kita percaya adanya orang yang luar biasa yakni Isa Al-Masih, tapi diyakini secara keliru. Dan ini kita harus luruskan. Sebab jangan sampai kita menjadi korban. Mengutip ayat-ayat Quran seperti ini nanti diselewengkan. Ya, Oke, di sini saya menggarisbawahin aja dulu ya. Mengenai Islam itu kan datang jauh setelah ajaran Nasrani atau Kristen ini datang gitu loh. Selisih tahunnya 600 tahun lebih. Jadi sesuai dengan apa-apa yang berkembang di dalam kolom-kolom komentar itu biasanya ngapain yang mengoreksi yang ajaran yang akan datang itu kok mengoreksi ajaran yang udah lama. Ya jawabannya sangat mudah. Artinya kan tidak mungkin ajaran yang sesudahnya mengoreksi ajaran yang sebelumnya mengoreksi ajaran sesudahnya, tidak mungkin. Karena kan belum ada ajaran sebelumnya. Ajaran sesudahnya kan belum ada. Jadi sangat wajar Islam mengoreksi ajaran sebelumnya, itu sangat wajar karena itu memang bisa terjadi karena kan sesudahnya ini kan Islam bisa lihat ke belakang. Kalau ajaran Nasrani tidak bisa lihat ke depan karena belum ada pada saat itu gitu loh. Jadi sangat wajar sekali Islam itu mengoreksi ajaran sebelumnya gitu loh. Jadi itu untuk menghilangkan orang-orang yang komen yang apa mungkin ya, termasuk nanti ini Pak Bambang ini yang mengoreksi apa mungkin ajaran yang setelahnya mengoreksi sebelumnya. Ya memang sangat wajar, sangat mungkin karena ajaran sesudahnya itu kan sudah mengetahui apa-apa yang terjadi sebelumnya ini gitu loh. Dan tidak mungkin ajaran sebelumnya mengoreksi ajaran sesudahnya karena kan tidak ada sebelumnya gitu loh. Jadi itu sebenarnya perputaran kata yang sangat logika sekali gitu loh. Ajaran sesudahnya mengoreksi ajaran sebelumnya. Sangat pantas sekali, sangat wajar. Yang tidak pantas adalah ajaran sebelumnya mengoreksi ajaran sesudahnya karena tidak ketemu kan, tidak mengetahui apa sih yang diajarkan sesudahnya itu gitu loh. Secara akal kan begitu gitu loh. Ini sebagai jawaban orang-orang yang berkomen, termasuk Pak Bambang ini nanti pasti dia berkata, wah kok ajaran yang jauh 600 tahun lebih mengoreksi ajaran itu gitu loh.
mengoreksi ajaran yang jauh sebelumnya 600 tahun berbeda gitu kan. Sangat wajar sekali. Karena bagaimana? Karena Islam itu sebenarnya datang itu satu jalur dari Nabi Abraham, Nabi Daud, Nabi Solomon, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian ke Islam itu satu jalur, satu konsep ketuhanan yang Maha Esa. Silakan aja cek, buka di ketuhanan yang Maha Esa itu, cek di dalam kitab-kitab Taurat itu juga sudah ada Tuhan yang Maha Esa gitu loh. Itu sudah semua terkonsep. Yang jadi masalah adalah penyimpangan, ada perubahan-perubahan itu yang dikoreksi oleh Islam itu. Makanya Islam bisa mengoreksi juga kitab-kitab itu, mana yang terjadi penyimpangan-penyimpangan. Bukan berarti palsu, bukan. Islam tidak mengatakan palsu. Terjadinya perubahan-perubahan gitu loh. Itu yang dikoreksi oleh Islam, ajaran Islam. Oke. Kita kembali ke Bambang dulu ya, yang menjelaskan tentang kitab tersebut tentang penyalipan. Oke. Pertama begini, secara historis, secara sejarah, dari abad pertama, ketiga, keempat, kelima, tidak pernah ada satu pun data sejarah yang menyangkal tentang penyalipan. Jadi kira-kira seperti ini. Jangan mengaburkan antara tafsiran teologi sebuah kitab suci dengan data historis. Bahwa ada penyangkalan tentang penyalipan Yesus itu pernah terjadi pada kelompok yang namanya kelompok Gnostik. Tapi ini tidak pernah menyangkal dalam makna bahwa Yesus tidak disalib, tidak. Sebab orang Gnostik itu memahami bahwa Yesus itu tidak benar-benar jadi manusia. Dia itu hanya entitas yang bukan ilahi, bukan manusia, tetapi entitas intermediary being yang tidak benar-benar real. Makanya menyalibkan Yesus sama dengan menyalibkan bayangan. Jadi bagaimana mungkin bayangan disalib? Itulah yang mulai muncul di abad keempat misalnya dengan kisah Yohanes. Tapi ini bukan Yohanes Rasul yang nulisnya abad keempat. Tetapi justru menariknya semua data sejarah abad pertama, abad kedua justru tidak pernah menyangkal penyalipan. Dengan kata lain, tutuplah Alkitab itu. Gak usah dibaca Alkitab. Yesus disalib itu fakta sejarah. Saya berikan contoh. Misalnya ini karya Yosefus. Oke. Di sini Madia akan menegaskan kembali, dalam Al-Qur'an juga tidak menyangkal. Al-Quran membenarkan itu proses penyalipan. Tidak ada yang salah dalam hal ini. Al-Quran itu membenarkan ada proses penyalipan yang terjadi pada saat itu terjadi. Itu Al-Quran tidak menyangkal. Memang benar ada orang yang disalib pada saat itu gitu loh. Yang Al-Quran jelaskan di sini bahwa orang yang disalib itu, yang terjadi proses penyalipan itu adalah bukan Isa, itu adalah orang yang diserupakan gitu loh. Jadi nggak bisa dimaknai dengan masalah pembenaran siapa yang disalib, pembenaran bahwa benar terjadinya salib atau tidak, bukan itu topiknya. Itu tidak menjawab Al-Quran namanya begitu, tidak menjawab proses Al-Quran. Yang perlu Anda jawab masalah proses Al-Quran adalah benar enggak ini orang yang diserupakan itu gitu loh. Yang diserupakan, dan Al-Quran juga bisa mau membuktikan bahwa benar-benar bahwa yang disalib itu adalah orang yang diserupakan gitu loh. Makanya nanti kita setelah video ini kita bahas, kita kaji baik dari dalam literatur Alkitab itu sendiri maupun di Al-Quran bahwa benar enggak orang yang disalib itu sebenarnya orang yang diserupakan. Itu kalau masalah proses penyalipan itu enggak ada pembantahan. Saya yakin enggak ada pembantahan, semua sama, memang ada orang disalib. Dan yang disalib itu karena diserupakan maka otomatis mirip Isa Al-Masih gitu loh, mirip Yesus Kristus. Nah, tapi itu dalam versi Islam loh yang melihatnya. Kalau dalam versi Anda orang-orang Kristen mungkin yakin memang Yesus itu yang disalib. Nah, dalam posisi ini kan Islam mengatakan itu yang diserupakan, tapi mirip dengan Yesus itu sendiri. Jadi tidak ada bantahan dalam proses itu. Nah, tinggal pembuktian aja, pembuktian bahwa apa benar yang disalib itu Yesus atau orang yang diserupakan. Pembuktiannya ini ntar kita bahas nanti setelah pembahasan Pak Bambang ini gitu. Oke.
Yosefus itu menulis buku panjang sekali. Dia menulis tahun 95 Masehi atau 90 sampai tahun 95. Dan ini tidak percaya Yesus ya? Ini orang Yahudi. Dia sejarawan Yahudi. Pernah dia berkhianat pada bangsanya, dia dukung Roma. Makanya namanya dulunya Yosef ditambahi Flavius. Karena dari nama Kaisar Flavianus. Kemudian setelah bangsanya hancur, Bet Hamikdas Baitul Maqdis, rumah suci Allah di Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus. Dia rupanya ada penyesalan. Lalu dia menebus penyesalannya itu dengan dia menulis buku Sejarah Kuno Bangsa Yahudi. Nah, inilah bukunya. Ini hanya salah satu dari buku jilid 18 dan 19. Ada kira-kira 20-an jilid. Itu tertulis di dalam bahasa Yunani dengan terjemahan bahasa Inggris, ya. Tapi juga ada yang terjemahan bahasa Arab, tapi itu teksnya Yunani dan Aramaik. Dia mengatakan Yesus disalib. Talmud Yahudi yang nyalib Yesus saja mengatakan Yesus itu disalib. Jadi tidak ada fakta sejarah manapun juga yang mengatakan Yesus tidak disalib. Karena ini fakta. Bahkan tanpa membaca Alkitab pun kita bisa menentukan penyalipan itu terjadi pada masa siapa. Oke, sekali lagi Pak Bambang ya. Islam sekali lagi tidak menyangkal masalah penyalipan itu memang terjadi. Dan terjadi memang, dan diakuin, Islam mengakuin, Al-Quran mengakuin bahwa itu terjadi penyalipan. Yang jadi masalah ini, Anda kenapa tidak membantah bahwa yang disalib itu apakah benar-benar orang yang disalib itu Yesus atau orang yang diserupakan itu, yang maksud saya perlu dibantah di situ gitu loh. Tapi ini kan Anda malah menjelaskan tentang proses penyalipan benar-benar disalib, ya itu Al-Quran juga tidak membantah proses itu. Yang jadi masalah kan orang yang diserupakan ini gitu loh. Apa benar apa tidak orang diserupakan atau benar-benar Yesus yang disalib itu. Nah, nanti kita bahas. Kalau ini masalah proses penyalipan tidak ada pembantahan dalam Islam. Biar Anda jelaskan masalah tentang buku-buku di bangsa Yahudi yang zaman dulu, apapun itu ya nggak menjawab masalah itu Pak Bambang. Oke? Bagaimanakah kriteria bagi orang yang dihukum? Siapa kaisarnya, siapakah wali negerinya, kapan Yesus disalib, kira-kira ancang-ancang tahunnya tahun berapa, bulan berapa, cara matinya itu pasti disalib, tidak dengan cara yang lain. Sebut satu contoh misalnya. Seorang selain Yosefus, seorang ahli hukum Roma, dia menulis sekitar juga tahun 90-an, namanya Claudius Tacitus. Ahli hukum Roma sekaligus dia senator Roma. Dia menulis masa kapan Yesus disalib, itu pada zaman apa Yesus disalib. Tulisan ini aslinya dalam bahasa Latin. Dia mengatakan auctor nominis eius Christo. Kristus yang dari namanya itu istilah Kristen berasal, Tibero imperitate per procuratorem Pontium Pilatum supplicio advectus erat. Kristus yang karena namanya itu muncul istilah Kristen telah disalibkan pada zaman Kaisar Tiberius di bawah prokurator kita, wali negeri kita, yaitu Pontius Pilatus. Jelas. Begitu juga Yosefus. Yosefus itu menulis dalam teks Ibrani Yunaninya, ya, itu jelas sekali dia menulis tentang penyalipan Yesus itu. Dia mengatakan apa? Cara matinya bagaimana? Disalib. Karena Yosefus mengatakan itu. Dia mengatakan begini, Stauro epitettimikotos Pilato. Yang artinya apa? Pilatus telah mengeksekusinya dengan cara disalibkan. Jadi cara matinya disalib. Kemudian kapan dia disalib? Traktat Sanhedrin itu bagian dari kitab Talmud. Ini contohnya kitab Talmud, ya. Ada banyak traktat Sanhedrin, traktat Yoma, traktat Megillot Ta'anit.
pada traktat Sanhedrin 43a. Dia mengatakan jelas bahwa Yesus itu matinya digantung BRF Pesach pada persiapan Paskah. Nah, Paskah yang dimaksud di sini bukan Paskah Kristen, tapi Paskah Yahudi, yaitu Paskah keluaran dari tanah Mesir yang dirayakan setiap malam tanggal 15 bulan Nisan, kira-kira bulan purnama Paskah Yahudi. Kira-kira kalau tahun Masehi kita kira-kira bulan Maret. Ini jelas kapan dia mati, siapa yang menyalib di bawah Pontius Pilatus, wali negeri Yudea sebagai jajahan Roma, kaisarnya namanya Tiberius, ya. Tercatat semua itu. Tercatat semua, dan tidak hanya itu. Misalnya ada lagi catatan Mara ben Serapion. Dia ini adalah filosof Stoa yang hidup di Syria pada saat itu. Dia membandingkan kematian Plato, Sokrates, kematian Sokrates yang dicatat Plato seperti kematian Yesus. Dia raja orang Yahudi itu telah disalibkan. Hukumannya apa? Bangsa Yahudi terpencar-pencar di seluruh dunia setelah dia kalah perang. Itu nulisnya dekat dengan peristiwa. Jadi artinya hampir semua data sejarah mencatat itu. Ada lagi catatan seorang sejarawan, kira-kira agak akhir tuh tahun 170, namanya Lucianus dari Samosata. Dia mengatakan apa? Kaum Kristen itu seperti yang kamu tahu menyembah seorang sampai hari ini yang mengemukakan ritus baru dan disalib karena alasan itu. Itu semua lengkap, dan memang di abad pertama seorang yang dianggap kriminal itu matinya disalib. Kalau dia warga negara Roman, matinya dipotong kepalanya. Karena waktu itu kan ada hukum yang disebut hukum yang berlaku bagi orang Roma. Itu namanya kira-kira ius Romanum. Paulus itu warga negara Roma, makanya sama-sama dianggap kriminal. Bagi orang Yahudi matinya dipenggal. Tapi Yesus, Petrus, Andreas itu warga negara jajahan Roma. Berlaku hukum bagi bangsa-bangsa jajahan Roma. Ius Gentium matinya disalib juga. Itu fakta sejarah. Tidak bisa dibatalkan hanya karena keyakinan teologis tentang Yesus nggak disalib, apalagi hanya tafsiran. Saya kira itu nggak bisa menutup penyalipan Yesus itu sama dengan Anda menutup matahari dengan sapu tangan. Nggak mungkin itu fakta sejarah. Sekali lagi memang benar, tidak ada yang membantah. Al-Quran pun tidak membantah proses penyalipan itu. Tidak bisa dibantah memang. Yang jadi masalah di sini Al-Quran mengatakan bahwa orang yang disalib itu orang yang diserupakan. Nah, tidak ada pembantahan dari Anda bagaimana cara Anda untuk menjawab itu, bantahan bahwa yang diserupakan itu gitu loh. Anda tahunya yang disalib itu kan Yesus. Nah, kami mengatakan di Al-Quran itu yang diserupakan. Nah, kami akan buktikan bahwa benar enggak orang yang disalib itu yang diserupakan itu adalah yang diserupakan bukan Yesus atau bukan Nabi Isa. Itu yang perlu kita gali gitu loh. Untuk digali untuk ajang pembenaran ini, bukan masalah proses penyalipan orang yang disalib, prosesnya itu bukan itu. Itu tidak disinggung dalam Al-Quran itu sendiri gitu loh. Oke. Tutuplah Alkitab, tidak usah dibaca Alkitab. Yesus itu disalib. Jadi penyalipan Yesus itu tidak tergantung Alkitab ada apa enggak. Tapi kalau Anda tanya untuk apa Yesus disalib, jawabannya di Alkitab. Makna penyalipan itu dalam Alkitab. Tapi fakta sejarah sepanjang apa enggak pernah ada yang meragukan penyalipan Yesus. Yang ini kenapa diungkapkan Allah? Ada ulama-ulama menjawab kepada saya, katanya Allah ingin menyindir. Loh, kemudian Isa salib yang dihukum mati di tiang salib. Ulangan 21 ayat 22. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian tergantung dia pada sebuah tiang. Nah, apakah Yesus itu punya dosa? Pernah berbuat dosa? Katanya gak rela kalau Yesus pernah berbuat dosa. Ayat 23, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu.
tetapi haruslah engkau menguburkannya dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Di kalimat sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, semua pada tahu kalau Yesus itu adalah orang yang mulia, orang yang suci, kudus. Apa mungkin Allah mengutus Yesus itu malah mengutuknya dan dipercaya dihukum di kayu salib sebagai penebus dosa? Di kalimat janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Tuh, bagi orang-orang yang percaya Yesus disalib untuk penebusan dosa, berarti Yesus adalah orang yang najis. Tidak mungkin pula Allah mengutus Yesus adalah mengutus orang yang najis. Sudah jelas kalau Yesus itu tidak termasuk kriteria di dalam ayat ini. Berarti apakah Yesus benar-benar disalib? Dari ayat ini tidak mungkin Allah membiarkan Yesus sampai disalib. Bahkan tidak mungkin Allah membiarkan Yesus sebagai penebusan dosa di kayu salib. Tidak ada pernyataan Yesus mau menebus dosa, itu tidak ada. Kemauan Yesus untuk menebus dosa itu tidak ada. Dan ternyata kemauan siapa penebusan dosa itu? Matius 27 ayat 25. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Tuh, ternyata kemauan rakyat sebagai penebus dosa itu, darahnya yaitu darah Yesus ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Kok enaknya asal ngomong darah Yesus sebagai penanggung dosa-dosa kami sampai anak-anak kami. Yang masih percaya Yesus sebagai penebus dosa berarti termasuk di dalam rakyat itu. Mau nih jadi salah satu orang yang ada di dalam rakyat itu. Kalau tidak mau ya udah, yang logi-logi aja, yang realistis, jangan menghayal. Makanya pada taubat, mari dikaji ulang kembali kalau Allah itu tidak akan membiarkan utusannya yaitu Yesus sampai disalib. Di Matius 26 yang mana Yesus sampai 3 kali berdoa dengan permintaan yang sama agar cawan itu terhindar dari dirinya. Kira-kira Allah mengabulkan doa Yesus ini? Tidak. Doa Yesus ini tidak terkabulkan bagi orang yang percaya Yesus disalib dan sebagai penebus dosa. Tapi bagi orang yang tidak percaya kalau Yesus disalib dan jadi penebus dosa, doa ini dikabulkan Allah. Di Mazmur 91, dalam lindungan Allah, di ayat ketiga, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. 4. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat kelima, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ayat 6, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat 7, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Dari ayat-ayat ini jelas Allah melindungi Yesus, terlepas dari penangkapan, mengabulkan doa-doa Yesus. Ayat ke-9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ayat 10, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Ayat ke-14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi apa mungkin Yesus benar-benar disalib tanpa dilindungi Allah, padahal jelas Allah mengatakan melindunginya. Ayat ke-15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. 16, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Di ayat ini makin jelas kalau doa Yesus itu dikabulkan. Dikatakan panjang umur berarti belum pernah mati. Tapi Yesus mati lalu bangkit lagi. Itulah panjang umur. Kami akan membuktikan ke depannya kalau yang disalib itu belum pernah mati. Di ayat 16 ini dikatakan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berarti Yesus selamat. Ini semua dari perkataan Allah, yang mana Yesus dilindungi, diselamatkan, dan terhindar dari penangkapan, dan tidak pernah disalib. Karena tidak mungkin Allah malah menjadikan Yesus adalah orang yang terkutuk, orang yang najis, seperti yang sudah dikatakan di Ulangan 21 ayat 22 dan 23. Coba dikaji pas kejadian, apa benar Allah telah mengabulkan doa Yesus dan menyelamatkan Yesus? Kejadian pas Yesus ditangkap ini menurut Matius, karena menurut Yohanes berbeda lagi meskipun mirip. Di Matius 26 ayat 47, waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Dikatakan disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, berarti imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi tidak ikut. Cuman pesuruhnya yang untuk menangkap Yesus. Ayat 48, orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Dari ayat-ayat ini, apa benar Yesus tidak ada yang kenal? Yang menangkap Yesus sama sekali tidak pernah melihat wajah Yesus. Jadi meski diberi tanda sama Yudas, itulah Yesus yang aku cium. Di ayat 55, pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku, padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Dari kata-kata Yesus ini, mereka orang banyak harusnya kenal dan tahu wajah Yesus. Kenapa meski diberi tanda dikatakan padahal tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah? Kan seharusnya sudah kenal, udah tahu wajah Yesus. Tidak perlu Yudas memberi tanda. Coba tanda bintang itu merujuk ke ayat mana? Lukas 19 ayat 47. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Nah, kan berarti sudah sangat kenal dengan Yesus, sudah hafal dengan wajah Yesus. Tapi kenapa pas penangkapan perlu diberi tanda sama Yudas? Mustahil kalau tidak kenal dengan Yesus dan lupa dengan wajah Yesus. Dari kisah ini, kemungkinan Yudas itu memang pengkhianat atau memang
disuruh oleh Yesus agar memberi tanda kepada orang pengganti Yesus. Coba sekarang menurut Yohanes 18 ayat 1, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ayat kedua, Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Berarti di sini Yudas tidak memberi tanda kepada orang yang harus ditangkap itu, yaitu Yesus, tetapi menunjukkan tempatnya. Ayat ketiga, maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Ayat keempat, maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Berarti Yudas memang tidak memberi tanda, tapi hanya menunjukkan tempatnya. Yang mau menangkap jelas-jelas tidak kenal dengan Yesus, tidak tahu wajah Yesus, sampai Yesus mengatakan akulah dia. Jadi ingat Jenderal Nasution yang digantikan Pierre Tendean, akulah dia, Nasution. Ayat ke-6, ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. 7, maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Kok bisa-bisanya mereka tidak ada yang kenal Yesus, tidak ada yang tahu wajah Yesus, sampai Yesus berkata, akulah dia. Masih bertanya lagi, akulah dia. Sangat-sangat tidak mungkin kalau tidak kenal dengan wajah Yesus. Jadi memang benar yang mereka tangkap itu mereka dalam ragu-ragu. Kayaknya Yesus, kayaknya bukan. Padahal sudah jelas dikatakan seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Kan benar-benar kenal, hafal sama wajah Yesus. Jangankan wajah, suara pun seharusnya sudah hafal juga. Atau karena malam, kan bawa lentera. Yesus juga bicara, tidak diam saja. Jangan-jangan memang benar nih, Yesus yang ditangkap adalah orang yang diserupakan. Coba ikuti lagi sekarang tentang Petrus. Petrus akan menyangkal Yesus. Di ayat 31, Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua terguncang imannya, karena engkau aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Apa mungkin apa yang dikatakan Petrus juga murid lainnya hanyalah omong kosong doang? Ayat 56, akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Kalau dari ayat ini berarti murid-murid Yesus pada omong kosong. Masa sih omong kosong yang udah bertahun-tahun bersama Yesus? Petrus menyangkal Yesus, apa yang sudah dikatakan Yesus. Di ayat 69 sampai 74, Petrus 3 kali menyangkal Yesus. Ayat ke-75, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali, sesuai apa yang sudah dikatakan Yesus sebelumnya. Lalu ia, Petrus, pergi keluar dan menangis dengan sedihnya.
Ternyata Petrus juga omong kosong yang katanya siap mati demi Yesus. Padahal di kejadian sebelumnya Petrus paling berani. Di ayat 10, Yohanes 18 ayat 10. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malchus. Apa benar murid-murid Yesus melarikan diri karena takut? Petrus menyangkal 3 kali karena takut. Dari keterangan awal tidak ada yang mengenal Yesus. Sampai-sampai Yudas memberi tanda pada Yesus. Yang aku cium itulah dia. Di cerita Yohanes, Yesus mengatakan akulah dia. Jadi mereka benar-benar tidak kenal sama Yesus dan tidak hafal dengan suaranya. Dari keterangan Petrus yang menyangkal 3 kali, aku tidak kenal dia. Ini artinya memang yang ditangkap itu bukan Yesus. Jadi bukan Petrus yang takut atau omong kosong, tapi Petrus menyangkal karena memang itu bukan Yesus. Di Yohanes 18 ayat 25, Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, bukankah engkau juga seorang muridnya? Ia menyangkalnya, katanya, bukan. Ah, masa Petrus itu pengecut? Masa pula murid-murid Yesus juga pada pengecut, melarikan diri? Melarikan diri tidak mengikuti orang yang pengganti Yesus atau mengikuti Yesus yang asli? Bisa saja murid-murid Yesus melarikan diri mengikuti Yesus yang asli. Coba disimpulkan dulu. 1. Allah tidak akan membiarkan utusannya disalib dan jadi penebus dosa. Utusannya bukanlah orang berdosa, bukan orang yang terkutuk, bukan pula orang yang najis. Allah mengutus Yesus tidak mungkin mengutuknya. Ulangan 21 ayat 22, 23. 2. Allah mengabulkan doa Yesus sesuai yang sudah apa Allah katakan. Melindunginya, meluputkannya dari penangkapan, dan seterusnya. Mazmur 91. 3. Tidak ada yang kenal Yesus, wajah Yesus, bahkan suara Yesus, padahal tiap hari mengajar dan semua terpikat oleh Yesus. Gak ada yang kenal. 4. Petrus menyangkal 3 kali karena memang itu bukan Yesus. Tidak mungkin Petrus bilang kenal terus mati konyol bersama orang pengganti Yesus. Dan sepertinya Yesus memang memberi tugas khusus pada Petrus untuk mengikuti orang pengganti Yesus, karena hanya Petrus saja yang mengetahui sampai proses penyaliban. Tidak satu pun murid lain yang menyaksikan. Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Yohanes 8 ayat 29. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sangat tidak sesuai dengan perkataan Allah dan tidak sesuai dengan perkataan Yesus. Oke, tadi kita sudah analisa ya bagaimana gambaran Al-Quran yang mengatakan bahwa di dalam proses penyalipan tersebut memang benar terjadi, tetapi peristiwa penyerupaan itu, bahwa benar-benar ada orang yang diserupakan itu yang perlu dikaji pembenarannya, apa benar orang yang diserupakan itu. Nah, terbukti dari jejak historis kitab baik daripada kitab Taurat maupun Injil tadi sudah dianalisa juga bahwa ada jejak-jejak bahwa sebenarnya jejak yang Yesus atau Isa Al-Masih tersebut tidak disalib itu sangat kuat sekali gitu loh. Tinggal pengembangan menitik beratkan kepada proses sebelum penyalipan, proses si pengkhianat itu, yang si Yudas sebagai pengkhianat itu tinggal diproses di situ, nanti diklopkan dengan proses orang yang diserupakan dalam proses penyerupaan tersebut, daripada 4 Injil, baik Injil Matius, Lukas dan sebagainya tersebut, itu nanti dikorelasikan, bisa ketemu nanti hal yang kuat dalam proses penyalipan tersebut, apa benar orang yang diserupakan atau tidak. Oke, ini dulu ya analisanya Madia untuk
menjawab akun yang membahas tentang ceramah dari Ustadz masalah penyalipan Isa Al-Masih tersebut. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.